kencing dilalah nggak ada air. Ini kencing dulu karena di sini pembahasannya kayak kencing. Habis kencing nggak ada air, terus kita cebok dengan atau istinja dengan batu atau pakai obat tadi, obat tabir. Kur kering nggak ada air, dilap pakai tisu misalnya. Nah itu dilalah malam-malam jima berhubungan badan, itu nggak boleh. Oke. Takut ada najis di dalam apa jenenge di kemaluan kita, akhirnya ikut campur dengan air mani. Tuh dari air kencingnya. Yang kedua, iki sing nom-nom. Mbok-mbokan pas begitu pas habis hubungan badan, terus kurung cewek pengen imbuh. Santai Pak Yanto. Santai. Aduh, boro-boro imbuh. Pengen imbuh dilalah ke urung cewek kering. Nah, apa jenenge? Sebelum dan sesudah berhubungan badan. Sebelum keluar air mani, kita ngomong hukum nih. Sebelum keluar air mani, ada yang keluar ketika kita tegang, itu adalah air mani. Ya, air mani. Setelah keluar air mani, keluar air mani berhubungan badan, kecapean bisa keluar air wadi. Ya, wadi beda. Kalau madi keluarnya karena tegang, kalau madi karena kecapean, bisa aja tidak berhubungan badan pun karena kerja capek, begitu dia mau keluar mandi, itu ada lendir, itu bukan air kencing, bukan air mani, tapi air wadi namanya. Itu hukumnya najis. Nah, ketika habis hubungan badan, ada air madi, itu dipakai lagi, tidak cebok, berarti ada benda najis masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan air yang suci, air mani. Air mani mah suci, nggak najis. Ya, nggak najis air mani mah. Yang najis itu sebelumnya dan sesudahnya, itu bisa terjadi. Itu karena mohon maaf ini bukan ngomongin jorok. Sebelum berhubungan badan pasti tegang, dan tegang itu ada lendir keluar, itu bukan air mani, itu air madi. Terus keluar air mani, kalau air mani mah kan keluarnya beda. Terus setelah itu kecapean, ada air madi, air wadi. Nah, wadi itu hukumnya najis. Mani, wadi. Ya, itu harus dicuci dulu. Jadi arep imbuh harus dikumbah dulu. Syukur-syukur kok sak urungnya adus, walaupun nggak mandi nggak apa-apa, cuci. Setelah itu wudunya seperti biasa, seperti wudu sholat, baru mulai meneh. Alah kesuwen. Pak Yanto santai, Pak Yanto santai. Puasa dulu. Jadi ini ngomongin masalah najis yang bakal masuk ke dalam rahim atau ke dalam campur dengan sperma. Itu hati-hati, itu disebutkan di sini. Jadi pas laukana mustahian bil ahjari, mustandian. Seandainya ada orang yang istinja bil ahjari dengan batu, maka haram alaihi, enggak bisa wong haram kepada orang itu jima'un apa jima'u apa jima'. Nah, jadi enggak boleh jima' dulu qoblak ghusli zakari, sebelum mencuci zakarnya atau kemaluannya. Wa illam yajidil ma'u, seandainya dia tidak menemukan air. Tuh, waduh piye urusan itu. Orang ini banyu dia berhubungan pikir meneh, aduh saya piye urusan orang ini banyu. Tayamum, asal tayamum. Jadi hadas besar boleh tayamum, boleh. Tayamumnya sama dengan tayamum wudu. Gitu. Jangan tayamumnya guling-guling nanti. Tayamum nanti iya tayamum nih, tayamumnya awalnya dibuka telanjang guling-guling di mata. Kok sih tayamum? Waduh ini bahaya. Ada yang video kasus yang viral itu.
Dan tayamumnya sama dengan tayamum wudhu. Jadi anggota tayamumnya tetap cuma dua, wajah dengan tangan, gitu. Nah itu sekali-kali kita praktek kayak, terutama yang di tangan. Nah, saya itu mempraktekkan buat jamaah umroh, masya Allah, karena belum pernah tahu berulang ngaji ya. Jamaah mau berangkat umroh diajarin tayamum, angel ya ternyata. Jadi terutama yang di tangan itu gini. Misal, praktek. Nah, ini tetap anggotanya sampai sikut. Pertama, kita ngambil debu misalnya, ngambil debu di sini. Contoh lah di sini. Plak. Pertama apa dulu? Wajah nih. Nah, itu tayamum istibatu salat ibarat. Kemudian terus diusap pojok-pojokan. Nah, cukup sekali, nggak usah diusap-usap. Nah, yang kedua buat tangan, tadi kita ngambil di sini, kudu pindah, jangan di situ lagi. Kalau di situ lagi mal, pindah tempat, misalnya di sini, plak. Nah, baru di sini. Ini praktek yang ini nih. Ingat-ingat tangan kanan numpang di telapak tangan kiri. Yang ini kan masih belum kesentuh. Sampai sini, ini jangan diangkat. Balik sini. Sampai sini berhenti, dibalik. Nah, baru nyentuh yang ini. Nah, yang tangan kiri nyentuh telapak tangan kanan. Nah, kalau itu sudah selesai. Nah, jadi intinya tangan kanan numpang di tangan kiri, telapak tangan kiri. Terus nggak usah dilepas. Terus. Nah, sampai sini dibalik. Ini tak suruh praktek waktu itu ya, ternyata ya produk lumayan bulan balik, makanya jamaah kami waktu itu mana sih sampai 6 kali ya. Itu tadi praktek tayamum aja masih ada yang membingungkan gitu, praktek tayamum. Jadi kapan dipakainya tayamum? Satu, ketika nggak ada air. Kedua, ketika kita sakit boleh jadi tayamum gitu. Oleh tayamum ya banyak hal ya untuk masalah tayamum. Atau mungkin ada air tapi kita kalau kena air itu penyakitnya kumat gitu, nggak kuat, pokoknya dingin banget gitu, saking dinginnya kumat penyakitnya sampai nggak bisa berdiri karena dingin, boleh. Nah, ibu bapak yang sekalian rahimahullah, secara usah panjang-panjang saya membahas masalah yang buat yang ibu tadi kerja apa yang tentang ini. Jazaa'ul mai'ah. Nah, misalnya ketika kita misalkan boleh anggota wudhu kita itu dari pinten anggota wudhu 4 ya. 1 wajah, 2 tangan, 4 sirah, 3 sirah 4 kaki. Nah, jadi anggota wudhu yang 4 itu harus benar-benar dijaga ketika kita mau wudhu. Jangan langsung wudhu dulu, tapi dicek dulu, terutama tangan sama kaki ada kotoran apa enggak. Kira-kira kotorannya itu yang bakal nutupin air datangnya ke kulit apa enggak. Itu kudu hati-hati supaya kita sesuai dengan tadi bahasa Syekh Nawawi, ketika kita mau melaksanakan fardu atau yang diwajibkan, kita harus tahu dulu kewajiban kita sebelumnya apa. Cek dulu. Oh ya, cek, nggak ada lem, nggak ada. Kalau tinta mah boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin pasar Mekah ibu-ibu. Nah, kalau kutek beda bu ya, kalau kutek mah. Kalau kutek kan cat bisa jadi cat itu. Nah, nggak tahu bahannya saya. Kalau yang di kitab kan adanya pasar Mekah atau tinta itu lain. Hand body kalau terlalu tebal banget, mungkin bagian wajah dempul pertama supaya bolong-bolongnya nggak kelihatan. Udah itu zaman dulu kan pakai keli dempul. Udah itu baru dipasang lagi yang hijau, yang kuning, yang merah. Pokoknya begitu ditempelin air ke anggota wudhu, airnya meleset, nggak tembus kulit. Itu juga sama menjadikan nggak sah wudhunya. Saya hati-hati, anggota wudhu kita ada 4. Kalau yang 5 kan niat makan bukan anggota tubuh. Terus tertib juga berurutan. Tuh, yang 4 itu yang paling rawan di tangan sama di kaki. Tidaklah bermaem
ning sikile ngidep upone dilalah yo kelet, begitu wudu dia nggak bersuci, itu juga upo membahayakan. Jangan sampai menghalangi datangnya air ke anggota wudu kita. Ini kumawon supaya kita lebih hati-hati di dalam beramal. Ingat-ingat ada kewajiban sebelum kewajiban. Terus ada kewajiban di dalam kewajiban, ada kewajiban setelah kewajiban. Masya Allah, ternyata luar biasa. Nah, kewajibannya kita sudah bahas. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan ibadah kita semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Ada yang perlu ditanyakan? Malam Rabu itu jadi bang, udah malam Rabu. Oh nggih, untuk jamaah yang baiat thariqah beberapa bulan yang lalu disuwun kita ngadain khataman malam Rabu yang akan datang sebelum haul Syekh Abdul Qadir. Nanti di sana kita sudah khatam, sudah diakui sebagai santrinya. Nanti haulnya di Ruku Sedio yang sudah baiat beberapa waktu yang lalu di sini. Kalau nggak salah ada 18 orang. Nanti kalau lupa tolong diingatkan. Ini nggak maksa gitu. Bocah kulo dereng sanggup boten maksa boten. Sing pun sanggup, soalnya kan niku enten niku nih napa namine syarate khataman niku biasane minimal 5 potong ayam. Tapi masak teng griya ki ambak ya mawon. Nggih, beto mriki pun naten. Nah, mungkin malam Rabu yang akan datang kita biasa melaksanakan sholat sunnah, terus pakai khataman, pakai ngundang musijal, pakai musijal, pakai khataman, sing dereng khataman. Waktu niku sing baiat enten tiang 18 mboten salah. Nggih, misale sing sanggup tiang gansal atau 10 nggih, boten apa-apa. Nah, sing lintene syukur-syukur sanggup sedanten bareng-bareng malah lebih bagus mboten. Jadi malam Rabu yang akan datang nanti pulau pandang bagaimana gitu. Ini jadi ngobrol tapi lali terus ngomong. Mungkin pulau konfirmasi kali Musijal supaya meluangkan waktu nggak datang sebentar ke sini dulu malam Rabu yang akan datang. Ngoten mawon, monggo kita akhiri acara ini dengan doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.